Kembali lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang akan memberikan bocoran Soul Land 2 episode yang ke-93. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan langit pertempuran yang saat ini telah semakin memanas. Long Xiaoyao menghadapi serangan gabungan dari Dubushi dan Penatua Suan namun tetap unggul berkat kekuatan naga yang dimilikinya. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang istana kerajaan kota Radian. Sementara Huo Yuhao dan timnya terus memantau situasi dari bawah, ketika pria bermarga Li akhirnya menerima kabar yang dirinya tunggu, Huo Yuhao memberi sinyal untuk bergerak. Wang Qiuer dengan kecepatan luar biasa melancarkan serangan tombaknya yang mematikan dan mengakhiri nyawa Li Chong dalam sekejap. Tim pun segera membersihkan jejak dan melanjutkan misi mereka. Huo Yuhao dan timnya berhasil memasuki terowongan rahasia di bawah kompleks akademi menghadapi sistem keamanan yang sangat canggih. Dengan informasi yang mereka miliki mereka berhasil membuka pintu-pintu terkunci dan menghindari perangkap otomatis. Ruangan kedap udara yang mereka temukan membawa mereka semakin dalam ke bawah tanah menuju area yang penuh dengan pertahanan berbahaya. Meski sadar akan resiko, Huo Yuhao tetap tenang memimpin timnya dengan penuh keyakinan. Malam itu pertarungan di langit dan misi rahasia di bawah tanah menjadi saksi perubahan besar yang akan menentukan nasib benua. Di episode selanjutnya Huo Yuhao dan timnya turun selama sekitar 20 detik sebelum lift P besar itu mulai bergetar dan akhirnya berhenti secara bertahap. Ketegangan menyelimuti mereka saat pintu utama lift perlahan terbuka memperlihatkan dua orang yang sedang berjaga. Salah satu dari mereka terdengar bergumam tampaknya terkejut dengan kedatangan yang tidak terduga. Namun sebelum sempat menyadari bahaya yang mengancam, dua serangan cepat dan presisi telah menjatuhkan mereka. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan saat dirinya melancarkan kekuatan spiritualnya melemahkan kesadaran lawan sejenak. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Wang Qiuer dan Wang Donger yang bergerak secepat kilat. Wang Qiuer menggenggam tombak naga emasnya sementara Wang Donger mengulurkan tangan kanannya untuk melancarkan serangan. Rintangan perlindungan jiwa otomatis yang seharusnya melindungi para penjaga itu runtuh dalam sekejap membuat mereka tidak berdaya menghadapi serangan yang begitu kuat dan tidak terduga. Setelah memastikan dua penjaga itu tidak lagi menjadi ancaman mereka segera bergerak maju. Sebuah terowongan yang lebih luas terbentang di hadapan mereka dihiasi dengan lampu jiwa yang menyinari dindingnya. Sekitar 10 meter di depan sepasang pintu besar berdiri kokoh memberikan kesan bahwa di baliknya terdapat sesuatu yang amat penting. Huo Yuhao dengan tenang memberikan instruksi kepada kedua rekannya. Mereka mengikuti sisi kiri terowongan dengan langkah yang terukur, memastikan setiap pijakan mereka sesuai dengan arahan yang diberikan. Pintu besar itu memiliki 3 lubang kunci serta tombol kode sandi yang cukup kompleks. Dengan ketelitian yang luar biasa mereka memasukkan 3 kunci secara bersamaan, kemudian memasukkan kombinasi angka yang telah dihafalkan oleh Huo Yuhao. Pintu kembar itu pun berderit membuka akses ke dalam ruangan yang selama ini tersembunyi. Sebuah gudang yang sangat luas terbentang di hadapan mereka dipenuhi dengan batang dan peti yang tersusun rapi. Aroma logam yang kuat memenuhi udara menandakan bahwa tempat ini menyimpan kekayaan luar biasa dalam bentuk berbagai jenis logam langka. Dengan sekali pandang Huo Yuhao menyadari bahwa tempat ini menyimpan lebih dari 10.000 ton logam dengan lebih dari 32 jenis yang berbeda. Gudang ini sendiri cukup besar untuk menyaingi persediaan satu bangsa. Kembali lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang akan memberikan bocoran Soul Land 2 episode yang ke-93. Pada episode sebelumnya, meskipun melihat begitu banyak logam langka, Huo Yuhao tetap mempertimbangkan langkah selanjutnya. Mereka tidak boleh gegabah mengambil apapun mengingat kemungkinan adanya perangkap dan mekanisme pertahanan yang bisa saja aktif jika mereka melakukan kesalahan. Dirinya menjelaskan bahwa tempat ini hanya gudang pertama dari 3 yang ada, dan tempat berikutnya menyimpan logam yang jauh lebih berharga.
keberuntungan masih berpihak pada mereka karena sebagian besar penjaga telah menuju istana kerajaan sehingga pengawasan di tempat ini menjadi lebih longgar dari biasanya. Dengan hati-hati mereka melanjutkan perjalanan menuju level kedua. Huo Yuhao memperingatkan mereka tentang bahaya yang mengintai. Setiap langkah harus diperhatikan dengan seksama, menghindari bata berwarna terang dan menjaga jarak dari peti-peti tertentu yang diberi garis merah. Sedikit saja kesalahan bisa memicu alarm dan mengundang serangan dari alat jiwa yang tersembunyi. Setelah melewati rintangan pertama dengan lancar, mereka tiba di gerbang kedua yang jauh lebih kompleks. 5 lubang kunci berbeda menghiasi gerbang itu dan mereka hanya memiliki 1 kunci dari Penatuali. 4 kunci lainnya telah dibawa oleh orang-orang kuat yang sebelumnya meninggalkan tempat ini. Situasi ini membuat mereka berpikir keras mencari cara untuk membuka gerbang tanpa harus mengambil resiko besar. Huo Yuhao tampaknya sudah memperhitungkan kemungkinan ini. Dirinya mengeluarkan sebuah pisau ukiran hijau yang berkilau dengan cahaya lembut. Wang Qiuer segera mengenalinya sebagai emas kehidupan, sebuah logam langka yang memiliki kemampuan unik dalam menyerap energi kehidupan dari materi fisik. Dengan penuh ketelitian dirinya mulai menusukkan pisau tersebut ke gerbang, menyalurkan energi kehidupan yang terserap ke tombak naga emasnya. Seiring waktu, cahaya hijau pucat mulai menyelimuti gerbang membuatnya kehilangan warna dan kekuatannya secara perlahan. Wang Qiuer terus menyalurkan kekuatannya sementara Huo Yuhao mengamati dengan penuh kekaguman. Dirinya menyadari bahwa emas kehidupan bukan hanya sekedar logam langka tetapi juga memiliki sifat luar biasa sebagai ibu dari semua logam, mampu memperkuat serta mengembangkan logam lain. Energi kehidupan dari logam padat tidak bisa terserap sepenuhnya tanpa bimbingan yang tepat, dan inilah kelemahan tombak naga emas yang hanya bisa menyalurkan energi tanpa menyimpannya sendiri. Namun saat digunakan bersama emas kehidupan, keduanya menjadi kombinasi sempurna yang saling melengkapi. Huo Yuhao baru menyadari betapa berharganya benda yang dimilikinya setelah mendengar penjelasan Wang Qiuer. Bahkan gurunya Electrolux tidak mengetahui rahasia ini, membuatnya semakin penas dengan asal-usul Wang Qiuer. Saat mereka terus bekerja, fragmen logam mulai menjauh dari gerbang besar yang menghalangi jalan mereka. Wang Qiuer tetap fokus menyalurkan energi dari tombak naga emas dan pisau penjaga kehidupan. Sementara itu Huo Yuhao meningkatkan deteksi spiritualnya ke tingkat maksimal untuk mengawasi situasi di sekitar. Jika ada bahaya, dirinya siap memberikan peringatan. Gerbang logam setebal 1 meter itu sulit ditembus bahkan oleh jiwa Doulou, tetapi dengan kemampuan adjudikasi dari pisau Wang Qiuer mereka bisa menghancurkannya tanpa menimbulkan jejak atau membunyikan alarm. Di sisi lain Wang Donger mulai gelisah karena avatar spiritual Huo Yuhao telah terpisah dari tubuhnya terlalu lama. Dirinya juga bertanya-tanya, jika pisau penjaga kehidupan ada di sini, lalu alat apa yang digunakan Huo Yuhao di turnamen rekayasa jiwa? Meskipun melihat begitu banyak logam langka, Huo Yuhao tetap mempertimbangkan langkah selanjutnya. Mereka tidak boleh gegabah mengambil apapun mengingat kemungkinan adanya perangkap dan mekanisme pertahanan yang bisa saja aktif jika mereka melakukan kesalahan. Dirinya menjelaskan bahwa tempat ini hanya gudang pertama dari 3 yang ada, dan tempat berikutnya menyimpan logam yang... Wang Qiuer menenangkannya dengan menjelaskan bahwa proses penghancuran gerbang membutuhkan waktu 10 menit lagi. Huo Yuhao mengingatkan mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan musuh di balik gerbang. Seorang insinyur jiwa kelas 7 yang bertugas menjaga area tersebut. Jika mereka bisa mengalahkannya dengan cepat, mereka dapat melanjutkan ke level berikutnya untuk mendapatkan logam paling berharga. Sementara itu di pinggiran barat kota Radian, turnamen rekayasa jiwa elit berlangsung sengit. Semua peserta telah menyelesaikan prototipe alat mereka kecuali 1 orang, Huo Yuhao. Ye Yulin, seorang insinyur jiwa ternama, terus mengamatinya dengan penuh perhatian. Meski tangan pemuda itu bergerak dengan cekatan, dirinya tidak terlihat menyusun alat jiwa secara lengkap tanpa pisau penjaga kehidupan dan dengan avatar spiritualnya yang terpisah.
dirinya menghadapi kesulitan besar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di balik layar turnamen kekuatan misterius mulai bergerak, Gereja Roh Kudus tampaknya telah merencanakan sesuatu dengan matang, bahkan saat berbagai faksi berkumpul melawan mereka, Huo Yuhao menyadari bahwa jika pertarungan di kota tidak terkendali kehancuran besar bisa terjadi, namun dirinya tidak bisa mengalihkan fokusnya dari misinya. Dengan sakit kepala yang mulai berdenyut dirinya memaksakan diri untuk tetap bekerja. Saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan tugasnya sebelum semuanya terlambat. Di tengah kegelapan pisau penjaga kehidupan telah menyerap cukup banyak energi dari gerbang besar membuatnya berada dalam stabil. Namun seorang sage jiwa yang berjaga segera menyadari keanehan dalam benaknya. Dirinya menamai transformasi baru tersebut sebagai transformasi naga kupu-kupu emas, bukti dari sinergi sempurna antara dua jiwa yang terhubung. Namun pertanyaan besar pun muncul dalam pikirannya, apakah Wang Qiuer dan Wang Donger sebenarnya adalah saudara kandung? Huo Yuhao berdiri di tengah perpaduan kekuatan Wang Donger dan Wang Qiuer yang kini bersatu dalam satu tubuh. Meski memiliki kepribadian berbeda, keduanya berbagi peran dengan sempurna. Wang Qiuer fokus pada pertempuran jarak dekat sementara Wang Donger mengendalikan serangan energi dan kemampuan pendukung lainnya. Meskipun situasi ini baru bagi mereka, kekuatan yang mereka miliki kini mencapai tingkat yang luar biasa. Saat mereka menyesuaikan diri, perhatian Huo Yuhao beralih ke lingkungan sekitar. Lantai kedua gudang ini lebih kecil dibandingkan lantai pertama, tetapi isinya jauh lebih berharga. Berbagai logam langka tertata rapi, beberapa bahkan belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Menyadari nilai luar biasa dari temuan ini, dirinya segera menyusun strategi. Xiao Xiao ditugaskan untuk mengemas logam-logam berharga ke dalam alat jiwa penyimpanan, sementara Wang Donger dan Wang Qiuer bergerak menuju gerbang ketiga. Setelah membuka gerbang dengan pisau penjaga kehidupan, mereka memasuki ruangan yang dipenuhi aura energi kuat. Transformasi naga kupu-kupu emas yang mereka alami semakin memperkuat kekuatan mereka, membuat mereka hampir tidak terbendung. Tombak naga emas milik Wang Qiuer menyerap energi kehidupan dari logam, meningkatkan kekuatannya hingga mampu menembus penghalang pertahanan yang seharusnya tidak terkalahkan. Di saat pertempuran berlangsung, Xiao Xiao terus mengisi alat jiwa penyimpanan dengan logam-logam berharga, memanfaatkan setiap inci ruang yang tersedia. Namun kejutan terbesar datang saat gerbang ke lantai ketiga terbuka. Alih-alih ruangan kecil, mereka dihadapkan pada area yang jauh lebih luas, bahkan 10 kali lebih besar dari lantai pertama. Pemandangan yang mereka lihat benar-benar mencengangkan. Di hadapan mereka tersimpan ribuan meriam jiwa kelas 4, alat jiwa kelas 5 dan berbagai senjata canggih yang cukup untuk mempersenjatai 4 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao segera menyadari bahwa misi mereka bukan hanya mengumpulkan barang berharga, tetapi juga mencegah persenjataan ini jatuh ke tangan musuh. Dengan ketegangan yang meningkat, dirinya berpikir cepat dan segera memberi perintah. Mereka harus bergerak secepat mungkin, mengambil sebanyak yang mereka bisa dan mencari cara untuk memastikan sisa persenjata ini tidak bisa digunakan oleh pihak lawan. Huo Yuhao dengan cepat menguasai situasi dan memastikan tidak ada jebakan di dalam gudang, yang menyadari bahwa lantai ini dipenuhi dengan alat jiwa berbahaya seperti botol susu dan meriam stasioner yang dapat menyebabkan ledakan dahsyat jika terjadi kesalahan. Karena itu dirinya yakin Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin memasang jebakan di sini. Setelah memahami resikonya, Xiao Xiao, Wang Donger dan Wang Qiuer turun dengan hati-hati memastikan setiap langkah mereka aman. Saat mereka memasuki ruangan besar tersebut, atmosfer terasa mencekam meski tidak ada bahaya yang langsung mengancam. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengawasi setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada perubahan mendadak. Wang Donger mengingatkannya bahwa masih ada turnamen yang harus dihadapi, tetapi Huo Yuhao tetap berpegang pada rencananya. Dirinya memerintahkan kelompoknya untuk mengamankan botol susu terlebih dahulu yang akan menjadi aset penting bagi Sekte Tang.
mereka segera bergerak cepat untuk mengumpulkan barang berharga. Sementara itu di langit pertempuran sengit masih berlangsung, ledakan besar mengguncang udara ketika Kaisar Naga Doulou Long Xiaoyao dalam wujud naga hitam raksasa bertarung melawan dua lawan tangguh Dubusi dan Penatua Xuan. Meskipun Long Xiaoyao jauh lebih kuat pengalaman dan kerja sama lawannya membuat pertarungan menjadi seimbang, setiap serangan mereka mengguncang langit menciptakan distorsi ruang yang mengerikan. Di sisi lain serangan terhadap Istana Kekaisaran Matahari Bulan semakin memanas, pasukan gabungan dari Akademi Shrek Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi telah menerobos pertahanan istana. Para master jiwa berkekuatan tinggi memimpin serangan menghadapi penjaga istana serta insinyur jiwa dengan perlawanan sengit. Di garis depan Long Outian dari Sekte Tubuh menerobos pertahanan dengan kecepatan luar biasa hampir tidak tersentuh oleh serangan musuh. Di darat dan di udara pertempuran semakin sengit. Long Xiaoyao yang diliputi dilema emosional menahan diri dalam pertarungannya. Sementara pasukan gabungan terus berjuang menembus pertahanan istana, masing-masing pihak mempertaruhkan segalanya demi kemenangan. Setiap hasil akhir dari pertempuran ini masih belum bisa dipastikan. Di langit kota radian pertempuran sengit terjadi antara para Tite Doulou dari Kekaisaran Matahari Bulan dan Akademis Shrek. Su Tianran penguasa Kekaisaran Matahari Bulan mulai cemas saat melihat pasukannya terdesak. Meskipun sebagian besar pengawalnya telah tumbang, dirinya masih memiliki prajurit yang siap bertempur. Namun keunggulan perlahan mulai berpihak kepada Akademi Shrek membuat Su Tianran harus memikirkan langkah selanjutnya. Saat pertempuran berlangsung, Zhang Lexuan dan rekan-rekannya merasakan kehadiran energi misterius. Tiba-tiba seekor phoenix gelap muncul dan menyerang dengan gelombang api yang dahsyat. Tidak hanya itu, istana kekaisaran pun berubah memperlihatkan deretan meriam yang siap menembakkan energi destruktif. Senjata canggih ini menjadi ancaman besar bagi para pejuang Akademis Shrek yang bertarung di udara. Menyadari bahaya tersebut, Zhang Lexuan segera memberikan perintah untuk mundur. Di tengah kepanikan, Long Xiaoyao menunjukkan kekuatan luar biasa dengan berubah menjadi naga hitam raksasa menghalangi Akademi Shrek dan sekutunya dari melancarkan serangan. Menyadari situasi semakin berbahaya, Penatua Xuan berteriak agar semua anggota segera mundur. Dengan berat hati mereka pun meninggalkan medan pertempuran yang kini berubah menjadi jebakan mematikan. Sementara Su Tianran tersenyum puas melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Su Tianran kemudian mengarahkan pasukan untuk menjebak Akademi Shrek di barat, memastikan semua jalur lainnya tertutup. Juzi, salah satu jenderal kepercayaannya, segera bergerak untuk melaksanakan strategi itu. Sementara itu Akademi Shrek menyadari adanya sinyal cahaya hijau di langit yang menjadi tanda pergerakan mereka. Namun ketika cahaya merah muncul menyusul, Penatua Xuan menyadari bahwa mereka harus segera menuju ke barat. Namun ketika cahaya merah muncul menyusul, Penatua Xuan menyadari bahwa mereka harus segera menuju ke barat meskipun kemungkinan jebakan tetap ada. Di bagian lain kota, kelompok Su Jiu dan Weina juga bersiap untuk meninggalkan kota. Dubusi memperingatkan bahwa pertahanan istana terlalu kuat dan mereka harus segera pergi sebelum terlambat. Akademi Shrek terus melaju mencoba menghindari sergapan musuh. Saat mereka berkumpul kembali, Zhang Lexuan bertanya kepada Penatua Xuan apakah mereka akan kembali ke turnamen. Dengan tatapan tegas, Penatua Xuan hanya menatap ke depan, menyadari bahwa meskipun ini adalah kemunduran, pertempuran mereka masih jauh dari selesai. Penatua Xuan segera mengambil keputusan setelah menerima laporan Zhang Lexuan. Dirinya memahami bahwa sinyal hijau menandakan keberhasilan sementara merah berarti bahaya. Untuk memastikan keselamatan semua anggota, dirinya memerintahkan mereka untuk bersembunyi di luar kota dan kembali saat fajar menyingsing. Fokus utamanya adalah memastikan Huo Yuhao tetap aman dalam turnamen rekayasa jiwa elit kota radian, karena dirinya adalah harapan masa depan Shrek. Meskipun Zhang Lexuan khawatir tentang Bei Bei yang masih di hotel,
Penatua Xuan yakin bahwa Huo Yuhao telah memperhitungkan segalanya. Zhang Lexuan yang diliputi kecemasan akhirnya memutuskan untuk mencari Bei Bei sendiri. Dengan izin dari Penatua Xuan, dirinya bergegas menuju hotel menyadari bahwa kota kemungkinan besar telah berada dalam status darurat militer. Sementara itu di pinggiran barat, Ye Yulin, seorang bintang langit Doulou, mengamati langit yang terus berubah warna menandakan pergerakan kekuatan besar. Dirinya yang merupakan salah satu arsitek pertahanan istana menyimpulkan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah mengendalikan situasi dan mekanisme pertahanan utama belum diaktifkan. Di tengah ketegangan yang melanda kota, turnamen rekayasa jiwa elit tetap berlangsung. Ye Yulin memperhatikan seorang peserta bernama Tang Wu yang tampak kelelahan, tetapi memiliki teknik luar biasa dalam menciptakan komponen mekanik. Dirinya menyadari bahwa pemuda itu bukan perancang biasa melainkan seorang jenius yang mencoba menyusun alat jiwa berbentuk manusia dengan pendekatan unik. Terlebih lagi Tang Wu ternyata lumpuh, tetapi semangatnya begitu besar hingga Ye Yulin mulai mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai murid. Sementara itu Huo Yuhao menghadapi tantangan besar. Avatar spiritualnya telah terpisah terlalu lama dan dirinya mulai merasakan dampak negatifnya. Jika koneksi ini terputus, jiwanya akan mengalami luka parah. Namun dirinya tidak bisa terburu-buru. Dirinya tetap bekerja dengan penuh konsentrasi menyusun ratusan komponen mekanik dengan teknik luar biasa agar tidak menarik perhatian para penguasa jiwa jahat yang mengawasi turnamen. Dengan teknik Capturing Crane Controlling Dragon, Huo Yuhao merakit bagian-bagian alat jiwanya tanpa perlu melihat. Tidak ada yang tahu bahwa dirinya dan Xuan Ziwen telah menemukan cara menyederhanakan alat jiwa. Alat jiwa berbentuk manusia dengan hanya 18 susunan formasi. Kini semua bergantung pada kecepatan dan ketepatannya. Kemudian dengan tatapan para juri tertuju padanya, dirinya melanjutkan pekerjaannya tanpa henti sambil berharap keajaiban akan berpihak padanya di saat-saat terakhir nanti.